Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainunisya Asyhadi dengan nomor induk mahasiswa 219111032. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul mengklasifikasi dan menentukan tajuk subjek bahan perpustakaan. Yang pertama, kita harus memaknai klasifikasi. Klasifikasi adalah kegiatan pengelompokan atau menggolongkan bahan perpustakaan berdasar subjek atau isi pokok persoalan. Sulistyo Basuki 1991 mengatakan bahwa klasifikasi berasal dari kata Latin atau klasis atau proses pengelompokan, artinya mengumpulkan benda atau entitas yang sama serta memisahkan benda atau entitas yang tidak sama. Senada dengan Sulistyo Basuki, Toa P. Hamakonda dan J. N. B. Tairas 1995 menyatakan bahwa klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis dari objek, gagasan, buku atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Sedangkan hasil dari pengelompokan tersebut diberikan lambang atau tanda yang kemudian disebut notasi atau yang umum disebut nomor klasifikasi. Terdapat dua macam notasi dasar sistem klasifikasi, yaitu notasi murni dengan menggunakan salah satu dari huruf, angka, atau tanda-tanda lain secara konsisten, dan notasi campuran dengan menggunakan dua simbol atau lebih, yaitu berupa penggabungan antara huruf dan angka. Yang kedua, sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi perpustakaan dapat dibedakan menurut ciri pengelompokannya, yaitu pertama, klasifikasi artifisial adalah pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan bentuk fisik dan disusun berdasarkan ciri-ciri yang ada. Misalnya, bentuk buku, bentuk lembaran lepas, bentuk medianya, misalnya kaset, CD, film. Yang kedua, klasifikasi utility adalah pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan jenis atau tujuannya, misalnya buku bacaan untuk anak-anak, remaja, orang dewasa, atau buku pegangan siswa, buku pegangan guru, buku sirkulasi, dan buku reserve. Yang ketiga, klasifikasi fundamental adalah pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan subjek atau pokok persoalan yang dibahas dalam bahan perpustakaan tersebut. Misalnya matematika, kimia, biologi, sejarah, sosiologi. Pengelompokan bahan perpustakaan ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, penempatan pendekatan bagi bahan perpustakaan yang subjeknya sama atau hampir sama. Yang kedua, dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, apakah sudah kuat atau masih lemah untuk subjek tertentu. Yang ketiga, membantu pemustaka dalam pencarian informasi berdasarkan subjek. Yang keempat, mempermudah dalam penyusunan bibliografi berdasarkan subjek. Yang kelima, mempermudah dalam penyangan atau weighting bahan perpustakaan. Yang terakhir, tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi adalah mengumpulkan atau mengelompokkan entitas atau benda-benda yang sama atau hampir sama, sekaligus memisahkan entitas atau benda-benda yang berbeda dengan cara memberikan nomor klasifikasi. Dengan kata lain, tujuan klasifikasi adalah untuk memudahkan dalam penyajian bahan perpustakaan, sehingga akan memudahkan dalam pencariannya oleh pemustaka. Pemberian nomor klasifikasi ini supaya nanti buku-buku dengan subjek yang sama akan tergabung dalam satu jajaran di rak. Nomor klasifikasi ini dicetak pada label yang kemudian ditempel pada punggung bahan perpustakaan. Dengan demikian, buku tentang pendidikan akan menyatu dalam tata uturan yang sistematis. Mungkin itu saja dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.